Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di podcast Himadikmi, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di mana podcast Himadikmi ini membahas tentang banyak sekali hal, yaitu yang pertama salah satunya ada tentang pendidikan, ada tentang ekonomi, ada talk show, sosial dan juga budaya. Baiklah, tentunya masih dengan saya Nisa Himadi Indah Walandari sebagai host di podcast Himadikmi ini. Kali ini kita akan ngobrol santai. Kita kedatangan tamu yang menarik tentunya dan sangat luar biasa sekali, yaitu salah satu dosen dari program studi pendidikan ekonomi yang ikut mengelola lembaga sertifikasi profesi atau LSP UM Metro. Nah, podcast Himadikmi ini kita akan mengangkat tema yaitu menggali informasi tentang kompetensi. Oke, kita kenalkan dulu ya tamu kita, siapa sih sebenarnya dosen pendidikan ekonomi yang menjadi LSP. LSP itu juga apa sih? Kita bisa ngobrol lebih banyak lagi sama dosen kita, yaitu ini ada Bapak Desi Budiono. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya, jadi teman-teman ini dia dosen dari program studi pendidikan ekonomi yang bekerja ya Pak, atau membantu atau mengelola di supporting staff. Oke, wah keren sekali tuh di LSP ya Pak. Iya betul. Oke. Kali ini kita bakal tanya-tanya nih, pasti teman-teman juga di rumah udah pada penasaran banget itu LSP itu seperti apa. Banyak Pak yang nanya, sebenarnya LSP itu apa sih Pak? Oke, terima kasih. LSP itu lembaga sertifikasi profesi gitu ya. Setiap instansi perguruan tinggi sekarang ada LSP. LSP kedudukannya di LSP ini di UM Metro LSPP 1. LSP itu ada 3. Oh, LSP itu ada 3 ya Pak? Iya, ada LSPP 1, P2, P3. Nah, di UM Metro itu karena di bawah UM jadi namanya LSP P1 Oh, gitu P1. Sejak kapan sih Pak LSP itu didirikan, atau cuma ada di UM aja apa di setiap universitas ada LSP itu tadi? Bersyukur ya kalau kuliah di UM Metro LSP itu sudah sejak 2019-an. Oh, 2019. Jadi belum semua universitas itu perguruan tinggi itu memiliki LSP. Jadi teman-teman di pendidikan ekonomi itu bersyukur di UM Metro itu udah ada LSP gitu ya. Iya. Jadi LSP itu memfasilitasi mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi gitu ya. Sertifikasi kompetensi di mana kita kadang mahasiswa itu mengaku, oh saya ini kompeten loh gitu saya ya. Kompeten gitu ya. Nah, buktinya apa? Nanti ditunjukkan melalui LSP itu dengan uji kompetensi namanya. Kalau sekarang namanya asesmen kompetensi. Oh, asesmen kompetensi. Nah, kalau di asesmen kompetensi itu ada berapa sih Pak kompetensi yang bisa diuji? Iya. Jadi di LSPP 1 UM Metro itu udah memiliki 10 skema gitu ya. Oh, 10 skema sertifikasi. Salah satunya ada operator komputer mudah, ada pendampingan kewirausahaan nih. Teman-teman di pendidikan ekonomi nih relevan nih. Kalau misalnya teman-teman mengaku, oh saya ini alumni mahasiswa pendidikan ekonomi loh, tidak hanya ngajar tapi bisa jadi pendamping kewirausahaan. Nah, dibuktikan dengan sertifikat, namanya sertifikat kompetensi melalui namanya asesmen gitu ya. Asesmen kompetensi dulu. Jadi asesmen kompetensi ini sertifikatnya dari negara, dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu ya. Jadi sebenarnya sertifikasi ini bukan hanya untuk mahasiswa, tapi dosen juga. Dosen juga bisa ya Pak? Iya, dosen itu juga tersertifikasi gitu ya.
sertifikasinya banyak. Jadi beberapa waktu lalu alhamdulillah ada sejak bulan September September itu tahun ini? iya. Tahun lalu. Oh iya, tahun lalu. Ini kan 2022. Oh iya Pak, iya, 2023 maaf ya, lupa saya gitu Pak. ya. Jadi September lalu ada 20 dosen itu mengikuti sertifikasi asesmen kompetensi gitu ya. Jadi asesor. Alhamdulillah ada 18 dosen yang lolos gitu ya, yang berkompeten gitu ya. Sebutannya berkompeten, bukan lulus nggak lulus kayak kalau ujian kan lulus nggak lulus gitu ya. Tapi kalau asesmen kompetensi itu menunjukkan kompeten atau enggak, kompeten di bidang apa sih gitu ya. Jadi ada 18 asesor gitu kompetensi, termasuk Pak Desi. saya gitu ya, termasuk saya. Alhamdulillah teman-teman ini di pendidikan ekonomi dosennya ada yang tersertifikasi gitu ya sebagai asesor kompetensi. Jadi menguji mahasiswa untuk melakukan asesmen kompetensi gitu ya. Kalau Bapak di bidang apa Pak tadi Pak? Saya di LSP, di LSP itu di bidang sertifikasi yang bertugas tupoksinya itu sebagai yang menyelenggarakan asesmen mahasiswa di UM Metro. Jadi yang mengkoordinir, yang mengelola itu saya gitu. Jadi bidang sertifikasi gitu. Pasti teman-teman kan udah ada yang lulus juga ya Pak, udah ada yang lulus itu pengen tuh mau daftar uji kompetensi gitu. Apa sih Pak syaratnya, sama susah nggak sih Pak sebenarnya semenegangkan skripsian nggak Pak? Ya, jadi banyak nih alumni UM Metro, udah ada yang bekerja, udah ada yang beberapa waktu lalu itu ada fakultas Vkom ya, ada Vkom itu ada mahasiswanya udah jadi polisi gitu ya. Mau balik lagi ke UM, Pak, kalau mau asesmen kompetensi gimana gitu ya. Kebetulan tadi saya sebutkan LSP itu ada 3, ada LSP P1, P2, P3. Nah perannya itu berbeda-beda. Nah LSP P1 itu hanya untuk menguji, untuk mengasesmen mahasiswa aktif di UM Metro. Jadi kalau udah alumni sudah yudisium itu udah nggak bisa lagi ke UM Metro untuk asesmen. Nah alhamdulillahnya karena banyak nih alumni UM Metro ini yang mau dapatkan sertifikat kompetensi itu tadi, maka LSPP 1 UM Metro itu membuat skema baru yang memungkinkan mahasiswa, alumni atau masyarakat mitra UM itu bisa ikut asesmen di UM Metro. Udah keren banget ya Pak berarti Pak. Mantap pokoknya. Nggak semua kampus kan Pak bisa kayak gini. Iya, semua kampus memiliki LSP gitu ya. Alhamdulillah di UM Metro sudah ada LSP P1 UM. Kalau untuk pendidikan ekonomi bisa uji kompetensi apa aja Pak? Nah sementara ini teman-teman nih mahasiswa pendidikan ekonomi itu bisa mengambil asesmen kompetensi skema operator komputer muda. Kenapa gitu ya? Kenapa pilih operator komputer gitu ya? Sedangkan kalau kita dapat gelarnya di pendidikan ekonomi itu SPD ya, sarjana pendidikan ya gitu ya. Tapi bisa mengambil sertifikasi kompetensi komputer muda gitu ya. Karena pernah nggak lihat brosur lowongan pekerjaan jadi guru? Salah satu syaratnya apa? Cakap atau bisa mengoperasikan komputer gitu ya. Pak. Nah, salah satunya itu menunjukkan saya ini kompeten loh. Lah buktinya apa nih? Saya punya sertifikat terlisensi gitu ya. Kalau misalkan mau ikut uji kompetensinya 2 gitu bisa nggak Pak? Bisa. Jadi yang sementara ini mahasiswa teman-teman mahasiswa pendidikan ekonomi bisa ambil sertifikasi pendampingan kewirausahaan yang relevan dengan bidangnya gitu ya. Atau operator komputer muda tadi yang saya sebutkan. Nah, yang terbaru ini apalagi Pak yang terbaru Pak? Nah, yang relevan dengan keguruan nih, keguruan ada trainer gitu ya. Jadi sertifikasi sebagai trainer. Trainer itu yang gimana sih Pak? Trainer malah belum itu tahu Pak. Pengajar gitu ya. Gitu. Keguruan yang relevan dengan keguruan gitu. Jadi ada sudah terverifikasi tapi belum diuji cobakan gitu ya. Jadi belum bisa diambil. Yang bisa diambil oleh teman-teman di pendidikan ekonomi, mahasiswa nih yang semester 5 ke atas gitu ya.
itu bisa mengambil sertifikasi dua tadi, operator komputer muda dan pendampingan kewirausahaan gitu. Banyak banget ya Pak berarti Pak ya. Iya. Dari luar juga bisa juga, nggak cuma dari Bisa. UM aja, dari IAIN misalnya boleh juga Pak. Dari mana-mana bisa. Tadi saya sebutkan yang luar itu seperti alumni atau alumni ya Pak. masyarakat yang bermitra dengan UM yang Metro. bermitra gitu. aja. Tetapi ini skema ini belum diuji cobakan, artinya belum bisa diambil oleh masyarakat luar karena belum terlisensi lah gitu ya. Jadi yang sudah terlisensi itu ada operator komputer muda, pendampingan kewirausahaan, akuntansi, kemudian teknisi AC gitu. Ya. Pak, Bapak itu sejak kapan sih ini mengelola LSP itu? Sejak tahun kapan? Ya, saya di UM Metro masuk tahun 2021. 2021? Iya. Baru 2021? 2020 ya? Iya 2020. Iya kayaknya 2020. 2020. Kok saya yang ini Pak? Saya lupa, saya masuk. Jadi saya masuk itu kalau enggak saya pendaftaran 2020 akhir gitu ya. Masuk di UM Metro April 2021. Jadi langsung diberikan tugas jadi supporting staff di LSP sebagai bidang sertifikasi gitu. Berarti baru 1 tahun udah langsung dapat jabatan ya Pak ya? Iya, bukan karena dosen-dosen baru itu langsung dimasukkan ke supporting staff gitu ya. Jadi diperbantukan ada di unit-unit gitu. Kalau di LSP tuh tanggung jawabnya Bapak itu apa aja Pak? Yang tadi udah ya Pak ya? Yang paling berat, susah senengnya gitu Pak sebagai LSP itu dari tahun itu sampai sekarang. Ya. Ketawa-ketawa Pak, kayaknya susah deh Pak. Setiap tugas itu pasti ada beratnya. Iya, ada tantangannya masing-masing gitu kan ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya di bidang sertifikasi itu menyelenggarakan sertifikasi untuk mahasiswa ya. Meskipun ada kegiatan sertifikasi untuk dosen, tetapi dosen itu bukan di LSP P1-nya, tetapi kita mencoba untuk menghubungi relasi gitu ya, mendapatkan relasi bagaimana dosen-dosen di UM Metro itu bisa tersertifikasi di LSP P3 gitu ya. Jadi susah senangnya ya. Susahnya dulu Pak, susahnya. Ya, ketika curhat tuh Pak. Skedul jadwal, mengatur jadwalnya itu susah. Kenapa? Karena kadang asesornya itu dijadwalkan untuk jadwal ini nggak bisa, jadi harus cari asesor lain gitu. Sedikit menyebalkan ya Pak. Wah, asli lah ya. Apalagi mahasiswa nih, udah dijadwalkan nih tanggal ini, nggak tahu ada keperluan mendadak gitu. Padahal udah diupload, didaftarkan karena daftar uji asesmen itu nggak seperti ujian semester gitu ya, yang nggak bisa jadwal ya, nggak mudah. Ganti jadwal sewaktu-waktu gitu ya. Harus daftarkan dulu, di-approve, baru keluar jadwal asesmen tanggal sekian gitu. Jadi kalau berubah ya berubah semuanya gitu. Jadi agak merepotkan kayak gitu. Senangnya kalau misalnya mahasiswa itu semuanya yang ikut dinyatakan, direkomendasikan kompeten. Nah, itu alhamdulillah senang gitu. Kenapa senang? Karena berarti alumni pendidikan ekonomi misal atau alumni UM Metro itu memiliki kompetensi, memiliki skill selain hanya mendapatkan gelar sarjananya, tapi memiliki kompetensinya macam-macam sesuai dengan bidang keahliannya gitu. Oke. Pak, kalau misalkan uji kompetensi itu kan ada tenggang waktunya nggak sih Pak untuk buat daftarnya gitu, misalkan 4 tahun apa berapa tahun gitu harus daftar lagi gitu? Ya. Jadi seperti ini nih, saya bawakan contoh sertifikat nih. Langsung ada contohnya. Saya bawakan contoh sertifikat nih. Kita lihat. Ini sertifikat saya nih, sertifikat sebagai, ini kan ada nama nih, nama, bisa di blur ya? Nggak bisa di blur ya? Ini nomornya di blur ya, jangan. Jadi ini ada nama gitu ya, ada nama peserta asesmennya, asesi ya Mas. Kemudian ini kompetensinya, kompetensi sebagai asesor kompetensi gitu ya. Jadi kalau misalnya ambil operator komputer muda, di sini
operator komputer muda atau pendampingan kewirausahaan gitu. Nih, kompetensinya macam-macam gitu ya. Nah, sertifikat ini dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, bukan UM Metro, bukan LSP. Langsung dari sananya Iya, Pak ya? betul. Jadi belangko ini seperti ijazah. Ya, jadi kalau salah nggak ada gantinya. Jadi kalau salah nggak ada gantinya. Berlaku selama 3 tahun sertifikat ini. Kalau Jadi udah kalau 3 misalnya tahun daftar lagi ya Pak? betul, bisa namanya RCC atau perpanjangan bahasa Indonesianya. Perpanjangan untuk kompetensi yang dimilikinya. Nah, tapi kalau sudah lewat dari masa berlakunya, maka ikut asesmen ulang lagi. Oh, gitu. jadi sebelum tanggalnya harus diperpanjang Iya, lagi. diperpanjang dulu kayak SIM lah ya. Oh, gitu iya. ya. Jadi kalau kenapa tadi saya ceritakan ada apa namanya yang udah kerja kok minta sertifikat kayak gini hanya selembar gitu ya. Karena di dunia industri itu sekarang itu banyak yang apa namanya HRD perusahaan-perusahaan itu yang menanyakan terkait dengan kompetensinya. Jadi nggak hanya sekedar ijazah saja. Saudara pernah nggak Ayu misal dengar dari kata Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja yang mengatakan bahwa ijazah saja gelar yang SPD, SAKT atau SE dan sebagainya itu ijazah itu sekarang nggak apa namanya nggak berlaku untuk lamar kerja gitu ya, nggak cukup maksudnya gitu ya, nggak cukup hanya ijazah saja untuk bekerja. Harus ada itu pendampingnya itu. Iya, ada ini sebagai surat pendamping ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi ini gitu. Jadi Kemenaker itu menegaskan bahwa ijazah itu nggak cukup untuk masuk di dunia kerja, di dunia industri, harus dibekali namanya kompetensi gitu ya. Setiap orang itu memiliki kompetensi masing-masing. Bisa satu orang itu bisa 5, bisa 10 sertifikat kompetensinya gitu. Berarti orang-orang berlomba-lomba ya Pak untuk dapetin. Betul. Di Indonesia itu masih rendah ya terkait dengan kesadaran terkait dengan kepemilikan sertifikat kompetensi ini. Mikirnya kalau udah kuliah dapat ijazah udah cukup gitu ya. Padahal gitu ya, Kemenaker itu menegaskan nggak cukup ijazah aja, harus punya sertifikat kompetensi. Kira-kira begitulah bahasanya. Gitu. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Tadi teman-teman udah pada gini-gini terus artinya suruh udahin katanya. Pertanyaan yang terakhir, apa sih Pak keuntungan yang dapat membedakan kita yang mengikuti uji kompetensi dengan yang tidak gitu di dunia kerja, baik dosen maupun mahasiswa Pak? Baik, kalau dosen banyak sertifikasinya kayak guru, kalau PPG ada sertifikat pendidik gitu ya. Iya. Pengakuan sebagai guru profesional. Oh iya. Pengakuan, kalau berarti diakui punya sertifikat pendidik gitu. Sama kompetensi ini, sertifikat kompetensi ini pengakuan sebagai orang yang berkompeten gitu ya. Bedanya orang yang berkompeten dengan tidak gitu ya. Nah, kalau Ayu nih ngaku saya ini kompeten loh gitu. Tapi nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya. Sama aja bohong ya Pak. Iya, kalah dengan mereka yang punya sertifikat gitu, pengakuan, punya standar kompetensinya. Di belakang ini ada bisa apa aja sih gitu ya. Kompeten itu apa coba? Mampu, ya, bisa gitu ya, mampu atau bisa melakukan pekerjaan gitu ya. Kerjaan apa gitu. Nah, itulah yang apa namanya disebut jadi dengan kelebihannya. Iya, jadi kompetensi skill gitu ya. Skillnya. Kalau misalkan orang punya yang kayak gitu, punya sertifikat kayak gini sama yang enggak, pasti diutamakan yang punya sertifikat. Ya? Tentu. Makanya tadi ada cerita udah alumni pengen namanya dapatkan sertifikat kompetensi karena alasannya itu ya Pak. Karena di dunia kerja dibutuhkan, sangat dibutuhkan gitu, kira-kira begitulah. Jadi saran saya kepada mahasiswa pendidikan ekonomi untuk dapat bisa mengambil sertifikasi yang ada di UM Metro, ada 2. Sementara ini ada 2, operator komputer muda dan pendampingan kewirausahaan. Gitu. Caranya bisa, kalau misalkan mau daftar bisa hubungin Bapak atau kemana Pak kalau misalkan di UM? Baik. Kalau pendaftaran bisa online gitu ya. Kalau informasi kalau kurang detail informasinya lebih lanjut bisa datang
ke Gedung HI lantai Gedung 1 kantor LSPP 1 UM Metro. Gedung Gitu. HI lantai 1 di LSP itu ya Pak? Iya betul Gitu. betul. Teman-teman kalau misalkan mau ada yang daftar dari program studi pendidikan ekonomi ataupun dari program studi yang lainnya juga bisa kan ya Pak? Langsung ke Bisa Gedung HI, bisa online, bisa langsung datang gitu. Oke, baik. Mungkin demikian saja ya Pak, kita udah ngobrol banyak, kita juga udah nggali informasi banyak banget sama dosen program studi pendidikan ekonomi yang bekerja di LSP, yang diamanahi sebagai ditanggung jawab ya, dikasih tanggung jawab, bekerja di LSP. Terima kasih Bapak Desi Budiono sudah Sama-sama. memberikan ilmunya kepada kita. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman, nambah informasi juga nih Pak buat teman-teman baik alumni program studi pendidikan ekonomi ataupun program studi yang lain tentang sertifikasi profesi. Yang mau daftar kerja bisa banget daftar dulu untuk cari sertifikatnya, biar kalau di dunia kerja biar tambah ini ya Pak, mantap lagi. Sebagai tambahan informasi nih, kalau boleh Pak. Mahasiswa yang sudah tersertifikasi yang memiliki sertifikat kompetensi itu udah sejak 2021 sampai 2022 itu ada 520 mahasiswa dari UM Metro ya Pak? Iya, yang uji kompetensi di UM Metro. Karena ada misal teman-teman di teknik itu ada sertifikasi di luar gitu ada PUPR gitu ya. Tetapi mereka juga tersertifikasi gitu, sama dapat sertifikat kompetensi juga. Dan asesornya, pengujinya di UM Metro, dosen-dosennya ada 50 yang tadinya 32. Udah nambah ya berarti Pak? Nambah 18 termasuk saya. Baru hari Jumat kemarin dikasih nih sertifikatnya nih. Baru anget-angetnya ya. Ada, jadi total asesornya ada 50 yang Metro. dari UM Metro. Betul. Wah, saya juga mau mengucapkan selamat berarti ya Pak. Selamat sudah ada sertifikatnya gitu. Oke Pak, terima kasih banyak. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Dadah dulu dong Pak.